beda ya. Tadi pada apa kalau dari kalian? Matematika. Kalau kak? IPS. Kalau kak? Bahasa Inggris. Kalau kakak pada bahasa Indonesia. Oke. Gimana hari ini, ada yang buat kesulitan nggak atau aman-aman aja tadi hari ini selama di sekolah nih? Hari ini Aman-aman aja ya. Oke. Ini kan kalian dari yang kelasnya berbeda nih. Jadi pasti kan kita belum kenalan satu sama lain. Jadi mungkin kita keluar dulu dari itu, mungkin perkenalkan yang itu saya jadi itu sebagai guru BK sekolah ini. Dari sebelah kanan dulu mungkin dari kakak siapa namanya? aku dari kelas 9B. 9B. Oke. Aku Kira dari kelas 9A. Oke. Aku Asisha dari kelas 7B. Oke. Aku Hana dari kelas 7A. Oke, berarti ini ada Pak Rizka, Pak Atira, Pak Ica sama Hana ya. Oke, jadi berarti nggak ada kelas apa nih? Kelas 9 sama kelas 7 ya. Oke. Nah, terus hari ini kenapa nih Ibu manggil kalian ke sini? Karena kita bakal ngelakuin konseling kelompok. Kan tadi nggak sebelumnya konseling kelompok itu apa? Atau sebelumnya udah pernah ikut konseling kelompok? Belum ya? Oke. Jadi konseling kelompok itu kita di sini saling bercerita, saling mengungkapkan apa yang kalian rasain, terus aman aja. Nanti setiap kalian cerita, setiap apapun yang kalian keluarkan di sini, misalnya kalian ceritain tentang kehidupan kalian, kalian cerita tentang pengalaman kalian, Ibu maunya kita tetap jaga rahasia kita masing-masing. Jadi keluar di ruangan ini nanti yang tahu ceritanya cuma kita berdua aja. Terus Ibu maunya anak-anak itu tetap terbuka sama Ibu, ceritain aja apa yang kalian ceritain. Nanti kalau misalnya Ibu tanya pengalaman kalian, cerita kalian aman cerita sama Ibu di sini. Oke, terus hari ini kenapa nih Ibu manggilnya kalian nih, kan kayak randomnya orangnya dari kelas 9B, 9A, 7B ya, kalau 7A masih kan nih baru kenalan hari ini. Kenapa dipanggil kalian? Karena kemarin kan kita nggak, kalau Ibu pernah kasih asesmen ya untuk kalian isi-isi gitu, ingat kan? Nah, waktu Ibu lihat ternyata dari kalian berempat ini item yang paling tinggi itu item sering ini. Jadi Ibu kayak mikir nih, kenapa ya karena Ibu sering ini, makanya Ibu manggil kalian hari ini ke sini untuk kita kulik sama-sama nih cerita-cerita kalian. Terus Ibu mau dengar dulu nih dari cerita masing-masing kalian lah, kenapa item itu yang paling tinggi. Mungkin kita mulai dari sebelah kanan aja, dari Kak Wisma. Kenapa tuh sering-seringnya kenapa? Jadi aku ngerasa kalau di kelas itu aku dijauhin banget sama teman-teman. Terus kalau misalkan ada tugas-tugas kelompok itu kan dulunya biasa teman sendiri ya kan. Tapi nggak ada yang mau ada aku untuk kelompok sendiri. Oh, berarti kayak diasingin, bisa mereka diasingin sama teman-teman. Kalau Kak Adira gimana? Kenapa tuh sering-seringnya karena apa? Berarti kayak teman-teman tuh agak kurang ngertiannya dan kurang mau ngertiin aku ya. Jadi kalau Kak Eca gimana? Kenapa tuh sering-seringnya? Apakah sama teman-temannya kayak tentang pertemanan juga sama kawan-kawan kelasnya atau gimana? Iya, karena itu sering diajak sama teman-teman. Oh, sering diajak sama teman-teman. Oke, kalau Kak Marna kenapa? Oh gitu, berarti kalau itu bisa simpulin dari anak-anak yang kita ini tadi, kalau itu sedih karena ada faktor pertemanan juga gitu ya. Kalau tadi Kak Rizka sedihnya karena teman-temannya menjauhin dia, terus setiap ada buat kelompok sering nggak diajak gitu sama teman-teman di kelas. Kalau Kak Rizka rasanya sering nggak nyariin sama teman-teman, bahkan teman deket ya gitu, tapi sering nggak nyariin aja. Kalau Ica mungkin tadi rasanya teman-teman sering banget ngejek saya. Kalau Hana mungkin karena sering ikut lomba dan sering keberadaannya jarang di kelas, jadinya Hana merasa teman-teman itu agak kurang dekat sama Hana. Oke, kan tadi anak ibu udah cerita ini cerita masing-masing sama ibu, tapi kita kan
cuma punya waktu 45 menit aja nih, cuma 1 jam pelajaran aja. Jadi supaya kita kalian nanti semua tuntas, hari ini kita membahas satu orang aja dulu supaya kalian mendapatkan masukan, mendapatkan perhatian dan mendapatkan nanti gimana ya harusnya cerita aku ini harus terselesaikan gimana. Jadi kalau nanti itu kita ngebahas cerita siapa dulu hari ini, satu orang saja ya. Miska ya, oke. Kalau dari kalian Miska juga, oke. Gimana nih Miska, teman-teman dulunya Miska nih untuk kita bahas ini. Miska mau nggak kalau kita bisa boleh kan kita hari ini sepakat untuk cerita membahas masalah Miska dulu ya. Oke. Dari kami sejauh yang sama teman-teman, kalau misalnya lagi kerja kelompok kayaknya teman-teman tuh nggak bisa gitu untuk gabung kelompok mereka. Kalau dari Miska sendiri, Miska merasa kayak dijauhin dan merasa teman-teman tuh gak dekat sama Miska dari kapan nih? Dari kelas 7 kah atau baru-baru aja? Dari beberapa bulan lalu mungkin sejak awal kelas 9. Oh, sejak awal kelas 9 berarti teman-temannya udah agak berubah ya? Iya. Oh, jadi udah nggak sama teman-teman yang lama dan harus beradaptasi lagi nih sama teman-teman baru ya? Oke. Kan Miska merasa diasingkan tapi ada nggak di kelas ini teman-teman yang masih perhatian sama Miska, masih tak perhatian sama Miska, kayak kalau buat kelompok mereka masih mau kayak ya udah nggak apa Miska gabung sama kami aja kayak gitu. Ada sih, kan mereka punya potensi juga yang lebih dekat sama Miska. Oh, jadi mereka masih ada teman yang mau reach out tapi teman-teman dekat Miska udah agak ini ya. Oke. Kalau dari Miska sendiri nih, pernah nggak ngajak ngobrol sama teman-teman lain? Kenapa kalian kayak nggak mau ngajak aku sekelompok bareng? Aku nggak terlalu berani karena kayak di kelas itu kan sebelum aku termasuk anak pintar, jadi kadang-kadang terasa kayak aku nggak bisa yang aku nilai aku deketin gitu. Makanya mereka juga kalau ada tugas jarang Oke, berarti emang itu bisa juga berkomunikasi sama teman-teman dan teman-temannya juga memang kelihatannya kayak agak menjauh dari sekolahnya. Oke, dia paham. Kalau dari teman-teman yang lain, pernah nggak ngerasain kayak yang bisa rasain juga? Pernah. Kalau dari siapa ya? Dari pacar dulu mungkin kapan pernah ngerasain yang bisa rasain? SD. Udah terselesaikan atau sampai sekarang masih punya rasa trauma juga gitu. Terselesaikan gimana tuh waktu secara akhirnya untuk ya udahlah kayak gitu. Jadi karena ngeliat temen-temen mulai muncul dan akhirnya juga ya udahlah gitu ya, jadi cari temen baru gitu ya. Oke, bagus banget. Kalau Hana gimana? karena pernah merasakan hal itu karena waktu itu baru usia 12 kelas kawan-kawan yang lain juga nggak bagaimana gitu. Jadi emang nggak tahu terus akhirnya mana Oh, jadi emang dia juga kayak ya udah nggak apa jadi sendiri aja ya. Oke, bagus banget. Jadi kalau dari Kak Adra sama Kak Anu mungkin kalian bisa sedikit menyelesaikan lah masalah yang ada masalah singkat sama teman gitu ya. Oke, kalau Miska sendiri nih, kita balik lagi sama Miska. Kalau Miska merasa teman-teman ngejauhin Miska, itu tuh pernah nggak di rumah mungkin di SD kah, atau di kelas 7 kelas 8 pernah ngerasain kayak sekarang Miska rasain juga? waktu SD pernah, cuma kan kayak mungkin karena masih anak kecil jadi efeknya ke bisa nggak sekarang gitu. Jadi
pernah juga ngerasain dulunya, jadi sekarang agak ketiga nggak, maksudnya kayak kalau misalnya sekarang di posisi itu lagi sekarang agak yang kayak teringat lagi dan sedih lagi gitu. Berarti cerita masa lalu jadinya sekarang sedih jadinya makin sedih gitu ya. Oke, tapi itu hal yang wajar kita rasain, kayak kita di kelas rame-rame tapi kita harusnya kayak sendirian banget gitu kan. Oke, terus kalau misalnya dari teman-teman ada nggak masukan yang untuk Rizka, kayak mungkin Rizka harusnya gimana kayak gitu, dari siapa dulu yang mau berbicara, ada nggak? Ya kira mungkin gimana menurut Akira? Gimana menurut Akira? Itu bakal merusak kayak nilai-nilai di sekolah gitu, kelasnya dengan pelajaran. Jadi kayak misalnya kayak kalian nggak mau sama besar, jadi kayak kelas itu nih, jadi kayak kita dari kelas yang baru, dan kasih nampak kalau sekarang itu pasti bisa gitu tanpa orang ini gitu. Ya berarti kita harus buktiin kalau misalnya ya aku nggak punya temen juga, aku bisa kok sendirian, aku bisa survive, nilai aku tetap bagus gitu ya. Artinya itu langkah yang bagus banget supaya kita ngebuktiin sama orang lain kayak ya tanpa kalian berteman sama aku tetap nilai aku tetap bagus gitu kan. Oke, kalau dari yang lain mungkin dari Ica atau dari kakak ada? Nggak ada ya? Berarti mungkin tadi itu yang masukan dari ada mungkin Rizka bisa terapin kayak gitu kan. Kalau dari Rizkanya sendiri kira-kira langkah apa nih yang mau Rizka lakuin? Ada nggak ya kayak mungkin Rizka dari dulu tuh udah pengen lakuin tapi kayaknya kayak Rizka masih ragu kayak kalau Rizka lakuin ini benar nggak ya gitu. Rizka apa bisa kita bisa sharing di sini, kita bisa tanya sama ibu gitu. Sebenarnya kayak bisa kayaknya lihat sekarang kalau di kelas 9 C kan ada teman yang lagi dekat, cuma kayaknya karena udah kelas 9 susah gitu kan benar. Jadi kayak ya udah kalau itu kalau di kelas kalau misalkan mereka emang nggak mau ajak Rizka untuk kelompok ya udah bisa kerjain ini dari sekolah yang pernah Oh, jadi sebenarnya Rizka pengennya punya kelas tapi nggak berani, kenapa nih? Rizka udah coba komunikasiin sama wali kelas dulu karena Rizka di kelas kayaknya ada kendala gitu. udah pernah, cuma kan emang ini udah mau ke semester 2 kan, jadi kayak kata ibu bisa coba tahan aja dulu gitu, karena kan ya bentar juga terus gitu. Oh, oke, berarti Rizka udah coba komunikasi sama wali kelas tapi tanggung banget gitu ya, udah mau semester 2. Tapi Rizka anak-anak di kelas maksudnya nggak yang terlalu sedih berlarut gitu. Nggak sedih. Selama mereka nggak mengganggu sama kan bisa tetap bisa. Oke, berarti aman-aman aja tapi ya itu yang buat Rizka sedih aja gitu ya. Kita kan dengar cerita dari Rizka, terus tadi anak ibu juga udah mengumumkan pendapatnya. Terus di sini ibu punya LKPD nih, jadi kalian bisa isi sesuai sama instruksinya. Di sini kan ibu buat nih Rizka beberapa tips untuk menghindari kesedihan. Jadi kalian bisa tulis saja tips-tips yang menurut kalian bisa kalian lakuin supaya kalian nggak larut dalam kesedihan gitu. Ini ya, kamu pulpen ya atau ada pulpen? Aku bisa bikin pulpen di situ. Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak? 5 menit cukup. Kurang atau cukup? Ya cukup kali 5 menit ya. Oke.
setelah kalian tulis, ibu maunya kalian nanti bacain ya. Jadi nanti kalian bacain apa yang mau buat di LKPD. Nah bu, karena udah ya, mau teman yang lain. Kalau udah, isinya juga udah ya. Oke, itu kertasnya kalian pegang dulu masing-masing. Kalian sebelumnya emang ini ya kenalan udah apa dulu sempat itu kelas? Enggak, gue apa gimana nih? Oh berarti dulu orang baik teman lah ya, makanya sekarang kenal gitu ya. Oke, makanya gue dulu lihat mereka kayak lucu itu interaksinya. Ternyata kenal, cuman terpisahkan kelas aja ya. Oke. Nah tadi kan ibu udah buat ini hasil KPD-nya, terus ibu lihat juga kayak panjang banget nih tulisannya, bagus-bagus banget. Ibu maunya kalian bacain apa yang udah kalian tulis nih. Ibu pilih random aja ya. Dari Ica dulu. Gimana? Apa yang Ica buat di KPD-nya? Jangan peduli orang kata-kata lain yang percaya kita bisa sendiri orang lain. Bagus. Sudah, Ica buat berarti 3 tips ya. Ya, bagus tuh tipsnya, bagus banget. Yang lain ada yang bacain juga siapa? Agera, oke. Yang pertama kita buat berpikir positif setiap hari. Terus yang kedua bisa nampak senyuman setiap hari. Oke. Terus yang ketiga kita jadi diri sendiri. Oke, terdiri di sini bagus nih. Ini 2 orang saya bacain tipsnya menurut ibu bagus banget. Selanjutnya siapa? Dari Hana dulu mungkin biar singkat aja. Karena lagi kalau di kelas dan pernah peduli sama teman yang menurutmu bakal membuat kamu sakit. Oke. Terus mengerjakan sesuatu yang dapat membuatmu senang, sering membaca buku atau materi tahu biar lebih dahsyat. Oke, bagus banget supaya aku lebih percaya diri. Jadi alihkan ke hal-hal yang lebih positif. Nah, yang terakhir dari Kak Iska nih. Kita ada beberapa. Pertama itu kita melakukan hobi yang kita suka untuk mengedistract pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Contohnya kayak ada mungkin ada yang selama laju menulis gitu kan. Terus yang kedua, kalau misalkan ada ngomong jahat, jangan masukin ke hati. Terus kalau misalkan overthinking itu usahain untuk fokus ke diri sendiri aja. Kalau misalkan ada cerita-cerita yang segitu jangan berpikir karena nggak mau juga. Oke, jadi kita harus sharing ke orang juga, para orang percayaan kita gitu ya. Oke, bagus banget ya apa yang udah Hana ibu buat tadi. Mungkin kita dari kelas dulu dari kita sendiri. Oke, bagus banget tips-tipsnya. Terus ini kan lembaran ya, ini kalian boleh bawa pulang. Jadi mungkin setiap kalian lagi merasa sedih atau kalian merasa down, kalian bisa baca dan kalian bisa kayak bisa bangkit lagi, bisa kembali happy gitu ya. Nah, terus satu lagi bukunya yang namanya lembar evaluasi. Jadi ibu malah ibu tulis di sini setelah kalian mengikuti konseling ini apa yang kalian rasain gitu, apa-apa aja yang kalian dapatin dari si konseling ini. Ini karena ini Ica, ini Iska, dan ini Kak Akira. Coba diisi lagi, ibu kasih waktu 3 menit. 3 menit cukup
Nggak, aku mau 5 menit. 3 Oke, ini selesai. Ya, buat pertanyaan kedua. Terima kasih ya sudah mau mengisi lomba evaluasinya. Jadi karena tadi tahu juga KPD, lomba evaluasi, terus tadi juga anak ibu udah sedikit banyak mengungkapkan isi hatinya. Kita udah di ujung konsul ini, jadi mau ucapin terima kasih sebagai anak ibu udah mau meluangkan waktu belajarnya datang ke ruang BK. Terus ibu harap dari sisi konseling kita hari ini ada hal-hal baik yang bisa kalian dapatkan. Kemudian dari cerita tadi mungkin ada hal-hal yang bisa kalian pelajari lah gitu. Terus itu namanya kayak
tadi yang sepakatin di awal, cerita yang kita bahas hari ini cukup kita aja yang tahu. Terus apa lagi ya? Ibu mau kesimpulan mungkin dikit dari yang kita bahas tadi. Kalau misalnya kita di sekolah teman, kita merasa kayaknya aku sendirian banget ya gitu. Mungkin kalian bisa alihkan ke hal-hal yang positif, kayak kalian bisa mulai mencari hobi aku apa ya. Jadi kalau di kelas itu misalnya beristirahat, kalau misalnya kalian diajak bertanding dan kalian juga mungkin malas bertanding, kalian bisa baca buku mungkin atau ngapain yang buat kalian senang lah gitu. Terus dari tips-tips yang tadi kalian tulis itu tipsnya bagus banget, kalian bisa terapin di kehidupan kalian. Terus itu aja, ibu mau ucapin terima kasih sebenarnya karena ibu. Terus minggu depan kita bakal jumpa lagi nih. Kalian maunya sama kayak di jam hari ini atau kita atur jadwal lagi? Gimana? Di jam ini aja berarti ya. Oke, berarti perlu ibu suratin lagi supaya kalian bisa kalian udah jelas gitu sama guru kalian nanti kayak mau buang BK atau kalian perlu ibu panggil ke kelas. Gimana? Disuratin aja, ibu suratin aja nanti. Terus minggu depan kita mau bahas cerita siapa? Tadi selain kita udah nih, berarti ada 3 orang lagi, ada Hana, ada Ica, sama ada Ica. Mau bahas cerita siapa dulu? Ica. Oke, boleh ke Ica. Berarti di kelas 9 ke ayah ini dulu ya. Oke, berarti biasanya kita bahas cerita Ica. Terus hari ini semoga bisa mendapatkan solusinya nih dari apa yang ibu bisa rasain kayak gitu. Jadi ibu maunya minggu depan bisa ada perkembangan. Jadi ibu besok sebelum kita mulai konseling, sebelum kita mulai cerita tentang cerita-ceritanya Ica, ibu mau tanya sama Miska gimana perkembangan yang udah Miska alami dan hal-hal apa aja yang udah Miska coba lakuin supaya nggak berlarut dalam kesedihan itu. Oke, terima kasih hari ini sudah datang ke ruang Hai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.